Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Aharida dengan NPM 2022020039. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan prodi Teknik Informatika dan mata kuliah pemrograman web 1. Baik, saya akan menjelaskan dengan yang pertama itu ada data tamu. Di sini program ini adalah sebuah halaman HTML yang mengimplementasikan sistem informasi kamar sederhana. Saya akan menjelaskan setiap bagian dari program tersebut. Yang pertama ada deklarasi HTML. Nah, dok tipe HTML ini atau HTML lang N yaitu menentukan bahasa dokumen ini sebagai bahasa Inggris atau English ya. Kedua ada head bagian untuk menyertakan informasi meta dan tag lainnya yang mendefinisikan dokumen. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan program yang pertama. Nah, ada deklarasi HTML. Yang pertama ada tipe HTML. HTML lang atau English ini merupakan dari menentukan bahasa dari dokumen tersebut. Nah, yang kedua ada head, body, div class, container biru, H1 atau paragraf yang akan dibuat itu sistem informasi kamar. Nah, terus ada main, ada div class container orange, div class link, ahref index HTML, data kamar, ahref yang kedua ada data tamu HTML, ahref yang ketiga ada transaksi HTML atau data inap. Nah, kontainer utama dengan latar hijau yang berisi formulir input, tombol proses, dan tabel untuk menampilkan informasi kamar. Ada formulir input, terdapat 3 input untuk kode kamar, yaitu tipe kamar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Aharida dengan NPM 2022020039 program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah pemrograman web 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang pertama. Tipe HTML menandakan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. HTML lang N itu menentukan bahasa dokumen sebagai bahasa Inggris. Head bagian untuk menyertakan informasi meta dan tag lainnya yang mendefinisikan dokumen. Meta charset atau UTF-8 mendefinisikan karakter set dokumen sebagai UTF-8. Metaname viewport, content with device suite, initial skill sama dengan 1.0, mengatur viewport agar menyesuaikan lebar perangkat dan memiliki tingkat zoom awal 1.0.
Sekarang kita masuk ke titelnya atau judulnya, yaitu Sistem Informasi Kamar. Setelah itu kita masuk ke div class container orange. Div classnya yaitu div class link, ahref terdiri dari 3. Yang pertama ada indeks HTML yang berisi data kamar. Kedua ada data tamu HTML yang berisi data tamu. Yang ketiga ada transaksi HTML atau data inap. Nah, yang kedua ada kontainer hijau. Sekarang kita di div class kontainer hijau. Kontainer utama dengan latar hijau yang berisi formulir input, tombol, proses, dan tabel untuk menampilkan informasi kamar. Formulir input terdapat 3 input atau kode kamar. Terdapat 3 input untuk kode kamar, tipe kamar, dan jumlah kamar. Tombol proses memiliki atribut onClick. OnClick sama dengan proses data yang akan memanggil fungsi JavaScript proses data ketika tombol ditekan. Proses yang ini ya. Sekarang kita ke tabel ID. Info kamar terdiri dari tabel ID, yaitu pelanggan tabel untuk menampilkan informasi kamar. Ada den bagian kepala tabel dengan 3 kolom, yaitu kode kamar, tipe kamar, dan jumlah kamar. T-body yaitu bagian tubuh tabel yang akan diisi oleh data. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terdapat fungsi JavaScript. Terdapat fungsi JavaScript, ada proses data yang dipanggil ketika tombol proses ditekan. Nah, yang kedua mengambil nilai dari input kode kamar, tipe kamar, dan jumlah kamar. Setelah itu membuat sebuah elemen TR baru dengan elemen TD yang berisi nilai input. Setelah itu menambahkan elemen baru tersebut ke dalam tabel. Nah, sekarang kita ke CSS-nya. Mendefinisikan beberapa gaya untuk tata letak, warna, dan tampilan halaman. Mengatur warna dan gaya untuk kontainer, judul, link, formulir input, tombol, teks, dan tabel. Perlu diingat bahwa tag, style, atau CSS digunakan untuk menyematkan CSS di dalam HTML. Gaya ini dapat mempengaruhi tampilan dan tata letak elemen-elemen HTML di halaman web ini. Nah, sekarang coba kita buka dulu.
ada data tamu HTML. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari data tamu HTML tersebut. Sama saja dengan hampir sama dengan yang tadi yang saya jelaskan di awal. Ini sebagai bahasa Inggris dari program tersebut. Ini ada SUTV 8, ada meta name, terus div class container biru yang paragrafnya itu berisi sistem informasi tamu. Sama saja kan? Terus ada container orange, di mana ada div class link terdiri dari 3, indeks HTML atau data kamar, data tamu HTML atau data tamu, transaksi HTML atau data inap. Terus div class container hijau atau H2 itu ada data tamu. Div class-nya itu yaitu input, kode tamu, input TP-nya itu teks, ID-nya itu kode tamu. Nah, div class selanjutnya ya div class input terdiri dari 3, ada nama tamu dengan ID nama tamu. Yang input kedua ada alamat dengan ID alamat yang bertipe teks. Yang ketiga ada jenis kelamin. Ada jenis kelamin dengan ID jenis kelamin. Nah, di div class pilih dari ID jenis kelamin ini ada label input dengan tipe checkbox dengan ID laki-laki. Label kedua ada input dengan tipe checkbox dengan ID perempuan atau label. Nah, selanjutnya ada button on click atau proses data untuk memproses. Ketika diklik proses, maka akan memproses apa yang telah ditampilkan, akan menampilkan apa saja yang telah diketik pada alamat, jenis kelamin, dan nama tamu tersebut. Baik, sekarang ada tabel untuk menampilkan data tamu. Yang pertama ada table ID atau barang tabel untuk menampilkan data tamu dengan ID barang tabel. Nah, tabel ini memiliki kolom kode tamu, nama tamu, alamat, dan jenis kelamin. Nah, di body bagian tubuh tabel yang akan diisi dengan data tamu. Terus terdapat fungsi JavaScript, proses data. Fungsi JavaScript yaitu function proses data. Ya, variabelnya itu terdiri dari 3. Yang pertama ada variabel kode tamu. Di mana variabel kode tamu ini sama dengan dokumen get element by ID kode tamu value. Yang kedua ada variabel tamu. Yang kedua ada variabel nama tamu sama dengan dokumen get element by ID nama tamu value. Yang ketiga ada variabel alamat sama dengan dokumen get element by ID alamat value. Sekarang kita ke pilihan gender yang terdiri dari 3 variabel juga. Ada variabel jenis kelamin, ada variabel checkbox laki-laki dengan laki-laki, variabel checkbox perempuan dokumen get element by ID perempuan. If jika checkbox laki-laki checked, jenis kelamin sama dengan laki-laki.
Tetapi jika checkbox perempuan checked, jenis kelamin sama dengan perempuan, dan jenis kelamin sama dengan belum dipilih. Setelah itu ada variabel new row, dokumen grep elemen tr, new row inner html td tambah kode tamu ditambah td tambah nama tamu ditambah td ditambah alamat ditambah td ditambah jenis kelamin ditambah td. Nah, sekarang ada variabel table body sama dengan dokumen query selector atau barang table table body atau append child new row. Nah, ini ada dan ini adalah CSS dari data tamu ini. Bisa dilihat CSS-nya yang ini. Ini adalah CSS dari data tamu ini. Saya jelaskan ini. Nah, sekarang kita ke transaksi HTML. Di sini saya akan menjelaskan dari program dari transaksi HTML ini. Seperti yang saya jelaskan dari awal, ini adalah bahasa dari pemrograman ini. Ini ada meta class-nya, meta name-nya, title atau judulnya, div class container biru dengan program transaksi kamar. Ada div class container orange, div class ini indeks HTML, data tamu, transaksi atau data ini. Nah, sekarang kita ke div class container hijau, berisi transaksi kamar. Div class-nya input, yaitu kode tamu. Ada kode kamar, tanggal check-in, dan lama inap. Kode tamu input dengan tipe teks, ID kode tamu. Div class input kode kamar diinput dengan tipe teks, ID kode kamar. Terus tanggal check-in input dengan tipe teks, ID tanggal cek. Yang ketiga yaitu keempat yaitu lama inap, input tipe teks, ID jumlah inap. Setelah itu button on click, yaitu kita klik proses data. Tombol proses untuk memicu fungsi proses data saat diklik. Nah, ada table ID, untuk menampilkan hasil transaksi, dan bagian kepala tabel table ID, tabel ID-nya barang table, TR, ada TH, kode tamu, kode kamar, tarif, lama inap, total tarif, dan diskon. Ada THN dan T-body. Setelah itu kita ke fungsi JavaScript-nya. Nah, fungsi JavaScript yang dipanggil saat tombol proses data ditekan. Ada variabel kode tamu dengan gentleman ID kode tamu, variabel kode kamar dengan get element by ID kode kamar, ada variabel tanggal cek sama dengan first float, dokumen get element by ID tanggal cek, variabel jumlah inap,
parse float dokumen get element by ID jumlah inap. Setelah itu ada variabel tarifnya, suite kode kamar to approach cache. Cache A ada tarif senilai berapa itu? Variabel tarif ada suite kode kamar to opor cache. Cache A ada tarif 3 juta beri, cache B tarif 4 juta beri, cache C tarif 5 juta beri. Default alert kode kamar tidak valid atau return. Setelah itu kita ke calculate total. Variabel total tarif sama dengan tarif dikali jumlah inap. Setelah itu variabel diskon sama dengan 0. Jika jumlah inap lebih besar sama dengan 5, jika kode kamar A, kode kamar to upper cache sama dengan B, diskon 10% untuk kamar A dan B. Diskon sama dengan total tarif dikali 0,09. Tetapi jika kode kamar to upper cache sama dengan C, diskon 7% untuk kamar C, diskon sama dengan total tarif dikali 0,07. Setelah itu variabel new row dokumen create element tr, new row inner html, td tambah kode tamu, td tambah kode kamar, tambah td tambah total tarif, to fixed 2 ditambah td jumlah inap ditambah td ditambah total tarif ditambah diskon tambah diskon. Setelah itu variabel table body sama dengan dokumen query selector barang table t body. Setelah itu ada alert total tarif. Alert total tarif rp ditambah total tarif ditambah garis miring and diskon rp ditambah diskon to fixed. Ini adalah contoh, ini adalah bagian CSS dari transaksi HTML ini. Ini adalah bagian CSS-nya. Nah, sekarang saya akan menampilkan dari indeks HTML ini, data tamu, dan transaksi. Nah, yang bagian indeks dulu ini, tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan dari sistem informasi kamar atau data kamar. Setelah itu kita ke data tamu. Nah, ini tampilan dari data tamu. Ada kode tamu, nama tamu, alamat, jenis kelamin, proses, info tamu. Setelah itu yang terakhir ada transaksi kamar. Transaksi kamar berisi kode tamu, kode tamu, kode kamar, tanggal check-in, lama inap. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara membuat posting. Pertama kita buka website ini dulu. Pertama-tama itu kita daftar terlebih dahulu untuk membuat websitenya. Terus kita masuk ke sini, file manager. Terus kita masuk ke sini. Kita upload file terlebih dahulu. File ini kita upload ketiga file tersebut dulu. Kita upload. Maka akan
muncul di sini ketiga ini. Terus kita masuk lagi di sini. Nah, sudah bisa diakses ya. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari atau presentasi dari ujian akhir semester saya.